Teman-teman, apakah pernah mendengar istilah HST dalam pertanian atau perkebunan? Assalamualaikum, hai teman pemula berkebun. Kembali lagi bersama channel Cerita Kebun Ziad. Cerita dari kebun dan kebun punya cerita. Teman-teman pernah nggak mendengar istilah HST? Atau mungkin teman-teman sering bingung ya, kapan waktu yang tepat untuk memupuk, menyemprot pestisida, atau memanen tanaman. Nah, HST atau hari setelah tanam adalah kunci utama untuk mengelola tanaman dengan tepat. Nah, HST itu sendiri atau hari setelah tanam yaitu satuan waktu yang biasa digunakan dalam pertanian atau perkebunan untuk mengukur berapa hari setelah berlalu sejak tanaman ditanam di lahan pertanian. Nah, satuan ini penting ya untuk mengamati dan mencatat perkembangan tanaman dari waktu ke waktu, serta untuk mengukur kegiatan pertanian yang berkaitan dengan masa pertumbuhannya. Nah, hari setelah tanam ini juga sering digunakan dalam konteks budidaya tanaman di kebun, perkebunan, atau lahan pertanian. Nah, dalam perjalanan waktu setelah tanam, tanaman akan mengalami berbagai tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, seperti pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, pembungaan, pembuahan, atau pematangan buah. Nah, pencatatan hari setelah tanam ini memungkinkan petani untuk memantau dan mengelola tanaman sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sebagai bahan informasi untuk teman-teman, ini penting sekali ya untuk mencatat bahwa hari setelah tanam dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang kita tanam. Misalnya pada tanaman padi biasanya memerlukan sekitar 90 sampai 120 HST sebelum siap panen. Sedangkan tanaman seperti sayuran, tomat, cabai mungkin membutuhkan waktu sekitar 60 sampai 90 HST. Nah, durasi HST juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, ataupun iklim. Dalam praktik pertanian, informasi hari setelah tanam digunakan untuk mengatur jadwal kegiatan pertanian atau perkebunan yang tepat, seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama atau penyakit. Nah, pemanenan yang diperlukan pada waktu yang sesuai selama masa pertumbuhan tanaman. Makanya, pemantauan dan pencatatan HST juga dapat membantu petani dalam memprediksi waktu panen yang optimal dan mengelola kegiatan pertanian atau perkebunan secara efektif. Nah, HST itu sendiri adalah sistem perhitungan waktu dalam budidaya tanaman yang dimulai sejak hari pertama tanaman ditanam atau dipindahkan ke lahan. Misalnya, hari kalian menanam benih atau bibit, maka kita sebut sebagai HST 0. Nah, keesokan harinya, maka kita sebut HST 1. Nah, kemudian 7 hari kemudian ya, nah kita sebut sebagai HST 7 dan seterusnya. Nah, kenapa HST itu dirasa cukup penting ya teman-teman? Karena setiap fase pertumbuhan tanaman membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Dengan memahami HST, kalian bisa memberikan nutrisi, air, dan perawatan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, secara umum pertumbuhan tanaman itu dibagi menjadi beberapa fase ya teman-teman. Ada fase pertama yaitu fase vegetatif awal, di mana tanaman ini berada di fase kritis yaitu fase perkecambahan. Kemudian ada fase yang kedua yaitu fase vegetatif aktif, yaitu tanaman akan mulai tumbuh dengan daun yang lebat. Nah, tanaman ini akan membentuk batang dan daun sebanyak-banyaknya
banyaknya. Makanya pemupukan NPK yang seimbang dan waktu yang ideal untuk pemangkasan atau perempelan perlu diperlukan monitoring. Nah, untuk yang fase yang ketiga yaitu adalah fase generatif, di mana fase ini berada dalam pembentukan bunga dan buah. Nah, untuk fase yang keempat yaitu fase pematangan, di mana buah akan matang dan siap untuk dipanen. Nah, seperti contoh ini ya, tanaman cabai. Nah, HST-nya itu 0 sampai 30 itu disebut fase pembibitan atau HST pembibitan. Kemudian HST 31 sampai 60 pertumbuhan vegetatif. Kemudian HST 61 sampai 90 disebut pembungaan pertama. HST 90 dan seterusnya disebut panen berkala hingga 5-6 bulan. Nah, teman-teman pemula berkebun, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa itu HST, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari video yang sedang teman-teman tonton ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.